datang di channel Diary EduTech. Di sini, kita akan belajar mengenai materi kimia, serta pembahasan soal-soal HOTS dan setingkat Olimpiade. Enjoy! Jangan lupa like dan subscribe! Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, kali ini kita kembali lagi di pembelajaran kimia organik. Nah, untuk pembelajaran kimia organik, aku bakal membahas berbagai macam reaksinya itu di dalam satu video. Jadi, satu video membahas satu reaksi organik. Nah, kali ini kita mulai dengan reaksi Diels-Alder. Nah, memang reaksi Diels-Alder ini reaksi yang paling sering digunakan dan menurut aku adalah reaksi yang paling menarik. Kenapa? Karena di sini aku bakal menyampaikan bagaimana trik mudahnya kalian dalam mengerjakan reaksi Diels-Alder. Oke, untuk reaksi Diels-Alder. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, sebenarnya reaksi Diels-Alder itu apa ya, gitu kan? Oke, reaksi Diels-Alder ini merupakan salah satu jenis reaksi perisiklik. Begitu banyak macam jenis reaksi dari perisiklik, salah satunya dinamakan dengan reaksi Diels-Alder. Nah, reaksi Diels-Alder ini kalau di Fessenden itu juga dibahas untuk reaksi khusus dari senyawa alkena. Sebelumnya kita harus tahu dulu dong, kenapa ya dinamakan Diels-Alder. Nah, ini sangat familiar atau biasanya kita mengetahui apa yang ditemukan berarti itu berhubungan dengan nama penemunya. Benar sekali. Nah, reaksi Diels-Alder ini dicetuskan oleh seorang ahli kimia Jerman yang bernama Otto Diels dan Kurt Alder. Jadi nama reaksinya Diels-Alder. Nah, satu hal yang perlu aku ingatkan dalam kita belajar terkait dengan reaksi organik di kimia organik ini, kita harus tahu dulu apa sih ciri khas dari reaksi tersebut, apa produknya, kemudian reaktannya apa gitu ya. Nah, untuk Diels-Alder, dia adalah suatu reaksi yang dapat menghasilkan sikloheksena. Sikloheksena berarti senyawa siklik yang memiliki gugus alkena atau gugus rangkap 2 atau senyawa ikatan rangkap 2 begitu ya. Nah, untuk bahannya atau reaktannya itu sudah jelas juga, dia pasti memiliki senyawa DNA terkonjugasi dan juga senyawa tak jenuh kawannya berupa dienofil atau dienofil ini pecinta DNA. Jadi mereka saling suka gitu ya. Nah, untuk cara reaksinya itu sebenarnya DNA ini dipanaskan bersama dengan dienofilnya sehingga dia akan menghasilkan sikloheksena. Oke, itu yang pertama yang harus digarisbawahi. Next. Dalam pembelajaran reaksi Diels-Alder itu kan kita menggunakan cincin siklik atau cincin yang berupa siklo. Nah, cincin siklo ini biasanya dilambangkan dengan rantai yang seperti ini. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu analognya. Karena biasanya yang bagian ini kan bagian kiri dan ini bagian kanan. Biasanya di reaksi Diels-Alder yang sering dituliskan itu yang di bagian kiri ini menggunakan bentuknya seperti ini, rantainya rantai memenuhi rantai siklik. Nah, jika dia satu seperti ini, berarti di ujung-ujung ini terdapat CH2 dan CH2. Nah, kalau ini saja yang dilambangkan, berarti kan ikatannya antara CH2 dan CH2 yang berikatan rangkap 2. Nah, kalau seperti ini, berarti dia ada CH3, CH, dan CH2. Nah, biar mudahnya gitu ya, kalau dia ikatannya rangkap 2, seperti ini, berarti di sini itu ada CH2. Nah, kalau ikatan rangkap 2 bersambung lagi dengan ikatan rangkap 1, berarti di sini cuma ada CH. Jadi itu dulu yang perlu teman-teman pahami untuk konformasinya bagaimana. Nah, kalau seperti ini, nah, ini kalau rantainya satu seperti ini itu menandakan di ujungnya itu ada CH3. Kalau dia 2 tadi di ujungnya itu CH2, tapi kalau 2 digabungkan lagi sama 1 berarti di tengahnya hanya ada CH. Ingat lagi deh gimana cara bagaimana caranya atom C berikatan gitu ya. Atom C itu dapat mengikat atau membentuk 4 ikatan lagi dengan atom lainnya. Jadi kalau dia udah ada 2 ikatan, berarti tinggal 2 lagi di dirinya, yaitu menggunakan hidrogen atau CH2. Terus ada juga namanya konformernya. Nah, untuk reaksi Diels-Alder, catatannya adalah dia lebih suka mereaksikan dalam bentuk cis dibandingkan dengan trans. Nah, untuk cis dan trans kayaknya teman-teman udah tahu ya, kalau cis berarti dia
di satu sisi. Kalau dulu kita belajar cis itu kan gugus besar dan gugus kecil gitu ya. Nah, kalau di konformasi ikatan rangkap, cis itu ketika ikatan rangkapnya itu berada di satu sisi. Kalau trans berarti dia berseberangan atau berada di sisi yang berbeda. Nah, jadi satu hal yang diperhatikan itu adalah letak ikatan rangkapnya, gitu teman-teman. Oke, kita clear ya untuk konformasi ikatan rangkap. Next, untuk pereaksian dari reaksi Diels-Alder itu sendiri. Nah, reaksi Diels-Alder itu sendiri tadi harus ada dienanya. Ini harus ada dienanya dalam bentuk alkena terkonjugasi dan juga harus ada dienofil yang suka ke dienanya. Sehingga akhirnya menghasilkan sikloheksena. Nah, kalau ketika mereaksikan teman-teman itu tidak menghasilkan siklo di akhirnya, berarti sudah dipastikan itu reaksi yang salah. Karena ciri khasnya pasti di akhir dia menghasilkan yang namanya sikloheksena. Nah, kemudian untuk konjugasi teman-teman udah paham kan ya? Konjugasi itu berarti ikatan rangkap itu terletak berselang-seling. Dia dipisahkan oleh hanya satu jarak saja antara ikatan rangkap pertama dengan ikatan rangkap yang kedua. Nah, ini 3 tips yang harus kita ketahui untuk cepat memahami reaksi Diels-Alder. Pertama, untuk si alkena terkonjugasi ini kan sudah pasti ada sebagai senyawa pertama dan dienofil sebagai senyawa kedua. Nah, urutannya, pertama, ikatan rangkap dari dienofil ini, dia bakal menyerang ikatan rangkap si DNA terkonjugasi. Ketika dia sudah menyerang itu, ini langkah pertama ya. Ikatan rangkap ini berpindah ke ikatan tunggal di sebelahnya. Nah, si ikatan rangkap yang kedua, si DNA terkonjugasi, menyerang lagi ikatan di dienofilnya. Nah, dia ada 3 cara. Pertama, kedua, dan cara ketiga. Yang perlu diingat atau tipsnya deh, ketika yang awalnya kita reaksikan itu dalam bentuk DNA terkonjugasi, dia pasti di akhir akan menghasilkan senyawa alkena saja dengan satu ikatan rangkap, di mana ikatan rangkap itu berpindah ke pertengahan di antara si alkena pertama dengan alkena kedua. Nah, ini udah pasti nih teman-teman, pasti hasilnya kayak gitu. Terus, satu ikatan rangkap DNA terkonjugasi menjadi penghubung dengan dienofil. Nah, kalau si DNA terkonjugasi ini, dia akan menyerahkan ikatan rangkap yang ini untuk bergabung dengan dienofilnya. Seperti yang pertama ini. Si organik ini sebenarnya lebih enak kalau dituliskan begitu. Nah, jadi kan, oke, kita hilangkan dulu ya masing-masing ikatan rangkapnya. Satu ikatan rangkap DNA menjadi penghubung dengan dienofil. Jadi ikatan rangkap yang ada di sini nanti dia akan menjadi penghubung dengan dienofilnya. Berarti dia seperti itu. Nah, untuk satu ikatan rangkap yang di CN ini, dia terhubung dengan DNA-nya. Sehingga ini kan tertinggal lagi satu yang ini. Nah, CN-nya terikat di sini. Jadi dia akan menghubungkan antara DNA terkonjugasi dengan dienofilnya. Sementara ikatan rangkap tadi kan dia pasti akan berada di tengah. Makanya dihasilkan senyawa sikloheksenanya bentuknya seperti ini. Jadi 3 hal ini harus teman-teman ingat. Pertama, si DNA terkonjugasi hanya berubah menjadi satu ikatan rangkap saja. Ini prinsipnya. Jika dia awalnya terkonjugasi, akhirnya dia hanya akan memiliki alkena di tengahnya saja. Kemudian satu ikatan rangkap DNA terkonjugasi menjadi penghubung dengan dienofil. Ikatan rangkap yang di sini itu akan menghubungkannya dengan dienofil. Ikatan rangkap si dienofil terhubung dengan DNA. Jadi ikatan rangkap itu saling diberikan untuk membentuk siklo. Seperti itu. Oke, karena 3 tipsnya udah selesai, jadi aku harap teman-teman bisa menggunakan 3 tips utama itu dalam mengerjakan reaksi Diels-Alder. Kali ini aku bakal menyajikan soal-soal yang aku ambil dari buku Fessenden, latihannya. Pertama, soal nomor 1. Gitu. Nah, di sini soalnya yang tertera di buku itu seperti ini teman-teman.
Tapi biar kita mudah, dari awal kan kita konformasi yang kita lihat tuh seperti ini ya. Jadi kita bisa dengan mudah loh menentukan penyerangan-penyerangan ikatan rangkapnya. Nah, kita ubah aja. Itu tadi gunanya aku menjelaskan mengenai konformasi ikatan rangkap. Kita bisa ngubah bentuk yang awalnya seperti ini, kita ubah loh konformasinya biar jadi gini. Gunanya apa? Biar kita bisa mudah menentukan serangan ikatan rangkapnya. Nah, yang pertama kan gini, kalau seharusnya kita ubah, itu kan di sini CH2, di sini CH-nya ada 2 ikatan rangkapnya, kemudian dia ke C, kemudian dia ke CH2 lagi gitu ya. Nah, ini kan 1, 2, 3, dan nomor 4. Ini CH2, ini CH, ini C, dan ini CH2. Di sini dia memiliki cabang metil CH3. Nah, kira-kira seperti ini kan bentuk konformasinya. Namun, si Diels-Alder konsepnya dia ada DNA terkonjugasi dan juga ada dienofil. Nah, untuk DNA terkonjugasinya biar mudah kita bentuk dalam konformasinya berupa cis. Kalau ini kan teman-teman dia berseberangan gitu ya. Jadi nanti kurang memudahkan dalam penulisannya dan sebenarnya dia yang lebih disukai itu adalah konformasi dalam bentuk cis. Makanya kita ubah menjadi seperti ini. Next, untuk dienofilnya. Dienofilnya di sini ada CH2, ikatan rangkap 2, kemudian ke CH, dan ada aldehidnya, atau gugus COH-nya. COH. Wait. Oke. Nah, berarti kan ini CH2 nomor 1, CH-nya nomor 2. Berarti di sini nomor 1 dan di sini nomor 2. Jadi dia seperti ini. Barulah kita bisa dengan mudah untuk mereaksikannya. Pertama, dimulai dari ikatan rangkap dienofil menyerang ke ikatan rangkap DNA terkonjugasi. Ikatan rangkap DNA terkonjugasi menyerang ke tengah, ke ikatan tunggalnya. Dan ikatan rangkap DNA yang kedua menyerang ke arah dienofil. Dengan catatan, si dienofil menyumbang ikatan rangkap ini untuk berikatan dengan DNA. Berarti kan di sini nanti dia ada satu nih yang kayak gini. Dan si DNA terkonjugasi mengembangkan satu ikatan rangkap menjadi ikatan dengan si dienofil. Ini kita gabungkan ke sini, dan ini kita gabungkan ke sini, jadilah senyawa seperti ini. Oke, itu tips dan triknya. Berarti kan kalau kita udah tahu nih konsepnya dan hasil awalnya apa, hasil akhirnya apa. Jadi kita dengan mudah bisa mereaksikan. Kalau dia nggak membentuk siklik, otomatis ini bukan reaksi dari Diels-Alder atau produk yang kita buat itu produk yang salah. Next, soal yang kedua. Di sini sudah ada DNA terkonjugasinya dan juga dienofilnya. Dienofil akan menyerang DNA terkonjugasi, ikatan rangkap DNA terkonjugasi pindah ke tengah, ke ikatan tunggal, dan ikatan rangkap kedua DNA terkonjugasi memberikan untuk berikatan dengan dienofil. Jadi seperti ini. Nah, di sini nih adalah ikatan rangkap dari DNA terkonjugasi, ini adalah ikatan rangkap dari dienofil, dan ikatan rangkap DNA-nya menjadi di tengah. Yang awalnya kan tadi di sebelah sini dan sebelah sini. Oke, teman-teman. Next. Untuk reaksi Diels-Alder ini kan dari tadi kita membahas bagaimana memprediksi hasilnya, dan kali ini yang terakhir adalah bagaimana sintesisnya. Kalau untuk sintesis, kuncinya adalah di sini kan berarti ini akan memberikan satu, dan di sini akan memberikan satu, sehingga terbentuk senyawa seperti ini. Ini adalah pemberian dari DNA terkonjugasi, dan ini pemberian dari dienofil. Ikatan rangkap DNA terkonjugasi hanya tinggal satu dan berada di antara ikatan rangkap terkonjugasi tadi, yang awalnya berada di sisi ini dan sisi ini. Next, untuk sintesis. Sintesis itu berarti kan kita mensintesis dari bagaimana cara mensintesis senyawa ini. Kita memprediksi reaktan yang digunakan di awal, atau senyawa apa saja yang harus kita reaksikan agar hasilnya seperti ini, gitu ya. Nah, untuk yang ini, caranya atau kuncinya adalah dia akan berpotongan. Nah, pemotongannya itu pada C setelah ikatan rangkap. Kita perhatikan di hasilnya.
hasil yang ini untuk mensintesisnya, perpotongan tersebut akan berada di C setelah ikatan rangkap. Kan ikatan rangkapnya di sini ya. Jadi ini C setelah ikatan rangkap kan teman-teman. Ini C ikatan rangkap. Aku kasih nomor 1 dan 2. Ini 3, ini 4. Nah, yang disebut C setelah ikatan rangkap berarti kan yang di nomor 3 dan juga di nomor 4. Nah, perpotongan itu terjadi di C setelah ikatan rangkapnya. Jadi teman-teman cari aja ikatan rangkapnya, C ikatan rangkap di sebelah mana, berarti perpotongannya di situ. Sehingga nanti kan akan dihasilkan senyawa pertamanya ini dan senyawa keduanya ini. Itu kuncinya untuk menentukan sintesisnya. Atau boleh deh kita lihat lagi senyawa-senyawa sebelumnya. Oke, kita lihat di senyawa sebelumnya yang udah kita bahas. Nah, ini contohnya. Kalau mensintesis kan berarti bagaimana sih cara mensintesis senyawa ini? C ikatan rangkapnya di mana teman-teman? Di sini kan, 1, 2, 3, dan nomor 4. Nah, ikatan rangkapnya di sini. Berarti setelah ikatan rangkap itu kan di posisi 4 dan 3. Jadi, yang harus dipotong adalah ini. Kenapa? Karena perpotongannya itu setelah ikatan rangkapnya. Oke, mungkin hanya itu beberapa tips dan trik dan bagaimana cara mensintesis senyawa hasil dari reaksi Diels-Alder. Nah, untuk lebih lanjut informasinya, teman-teman bisa melihat Instagram dari channel ini, yaitu di Diary EduTech, dan juga mungkin ada request pembahasan terkait dengan reaksi-reaksi di kimia organik ataupun kimia tingkat SMA-MA, teman-teman boleh request nih, boleh melalui DM Instagram Diary EduTech ataupun melalui email. Oke, terima kasih perhatiannya dan saya harap teman-teman bisa memahami dengan baik untuk reaksi Diels-Alder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.